Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kabar kalian di rumah baik-baik saja. Untuk materi pada hari ini di pertemuan yang ketiga, yaitu kita akan bahas bab 2. Kalau di buku paket itu di bab 8 ya. Namun sebelum materi kita mulai, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Seperti biasa kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Kalian di rumah mengikuti bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah anak-anakku sekalian, Fatihah telah selesai. Mari kita bahas bab 8 atau di LKS itu bab 2, yaitu berempati itu mudah, menghormati itu indah, atau hormat kepada orang tua dan guru ya. Namun sebelum materi saya lanjut, saya ingatkan untuk mengisi daftar hadir di kolom komentar dan mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Setelah kalian selesai mengikuti pembelajaran ini, jangan lupa kalian berikan kesimpulan di kolom komentar. Mari kita bahas bab 8 atau bab 2. Di sini ada peta konsep yang akan kita bahas, yaitu hidup indah dengan perilaku terpuji, empati, hormat kepada orang tua dan guru. Terus yang berikutnya adalah perilaku menghormati orang tua sebagai implementasi dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Terus perilaku empati sebagai implementasi dari Quran Surat An-Nisa ayat 8. Yang berikutnya adalah menemukan konsep tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Terus menemukan konsep dan makna tentang empati terhadap sesama. Yang terakhir adalah menerapkan perilaku empati, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Langsung saja, mari kita cermati gambar berikut. Di sini ada seorang ibu yang sedang menggendong anaknya ya. Jadi kita bayangkan ibu kita dulu ketika menggendong kita waktu kita masih kecil. Terus yang gambar yang kedua adalah seorang siswa yang sedang bersalaman ketika bertemu dengan seorang guru. Ini adalah salah satu contoh hormat kepada seorang guru, yaitu kalau kita bertemu dengan guru, maka kita harus memberikan salam atau mengucapkan salam ya. Yang selanjutnya adalah kita akan bahas empati. Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan atau pikiran yang sama dengan orang lain, atau istilahnya itu kita ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain.
Dalam istilah lain, empati dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang, lalu bertindak untuk membantunya. Ya, contoh, teman kalian sedang kesusahan, maka kita harus ikut merasakan, ya. Lalu kita membantu teman yang sedang kesusahan itu. Empati merupakan sifat terpuji. Islam menganjurkan hambanya memiliki sifat ini. Empati sama dengan rasa iba atau kasih kepada orang lain yang terkena musibah. Islam sangat menganjurkan sifat empati, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzaquhum minhu wa qulu lahum qaulan ma'rufa. Artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Quran Surat An-Nisa ayat 8. Ayat tersebut menjelaskan apabila ada kerabat, anak yatim, dan orang miskin yang ikut menyaksikan pembagian warisan, maka mereka diberi bagian sekedarnya sebagai atau tali kasih. Kepedulian terhadap mereka perlu ditumbuhkan. Lalu bagaimana untuk menumbuhkan sifat empati ini? Yang pertama adalah dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain. Yang kedua, mampu menempatkan diri sebagai orang lain dan menjadi orang lain yang merasakan. Terkait sikap empati ini, Rasulullah SAW bersabda, An Abi Musa radhiyallahu an, qala Rasulullah SAW, al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'do. Artinya, dari Abi Musa radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang satu dengan yang lain sebagai satu bangunan yang bagian-bagiannya saling mengokohkan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas secara tidak langsung mengajarkan kepada kita untuk bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Apabila ia sakit, kita pun merasa sakit. Apabila ia gembira, kita pun merasa gembira. Jangan sebaliknya. Apabila orang lain gembira, kita sakit. Apabila orang lain sakit, kita gembira. Itu tidak diperbolehkan. Berarti kalau kalian berpikir seperti itu, berarti tidak memiliki sifat empati. Allah Subhanahu wa taala menyuruh umat manusia untuk berempati terhadap sesamanya, peduli dan membantu antar sesama yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada orang-orang yang egois dan sombong. Nah, perilaku empati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan cara yang pertama adalah peka terhadap perasaan orang lain. Ya, jadi umpama orang lain sedang kesusahan, kita ikut merasakan gitu. Yang kedua adalah membayangkan seandainya aku adalah dia. Ya, umpama teman kalian terkena musibah, bayangkan bahwa kalian yang sedang terkena musibah. Terus yang ketiga adalah berlatih mengorbankan milik sendiri. Ya. Maka teman kita sedang membutuhkan uang, maka kita harus berkorban untuk dia. Nah, itu baru memiliki sifat empati. Terus yang keempat adalah membahagiakan orang lain. Ya, kalau kalian bisa membahagiakan orang lain, maka Allah pun akan membahagiakan kalian. Gitu. Pembahasan selanjutnya adalah mari menghormati orang tua kita. Ya. Siapa orang yang paling dekat dengan kamu sejak lahir? Tentunya orang tua. Ya. Orang tua yang telah mengandung ya selama 9 bulan dan melahirkan, taruhannya apa? Yaitu nyawa. Maka sudah sepatutnya, sudah sewajarnya kita sebagai anak harus hormat dan patuh kepada orang tua. Jangan sampai kita mengecewakan, apalagi sampai membuat orang tua kita menangis. Itu jangan sampai. Karena apa? Dosa yang langsung dibalas di dunia adalah salah satunya adalah durhaka kepada orang tua.
Jadi jika ada seorang anak yang durhaka kepada orang tua, maka di dunia pun sudah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya tidak akan merasakan ketenangan. Hidupnya tidak akan merasakan kebahagiaan. Kenapa? Karena dia durhaka kepada orang tua. Maka jangan sekali-kali kita durhaka kepada orang tua. Itu. Kalau kalian hormat dan patuh kepada orang tua, nanti ketika kalian punya anak, pasti akan hormat dan patuh kepada kalian. Jadi hukum timbal balik itu ya. Siapa yang berbuat baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Kalau kamu patuh kepada orang tua, maka itu untuk diri kalian sendiri. Gitu ya. Jasa mereka itu sangat besar sehingga kamu tidak akan mampu menghitungnya. Ya, kalian disuruh menebus walaupun dunia ini diberikan kepada orang tua, maka sesungguhnya tidak akan cukup untuk memberikan jasa kedua orang tuanya. Ya. Apa jasa orang tua? Yang pertama adalah ibu mengandung dengan penuh susah payah dan melahirkan dengan mempertaruhkan nyawa. Tadi yang sudah saya katakan bahwa ketika seorang ibu hendak melahirkan, maka taruhannya itu nyawa, tidak main-main. Seandainya ibu itu disuruh milih antara dia dengan anaknya, maka ibu itu akan bilang, lebih baik saya mati daripada anak saya yang harus mati. Saking cintanya kedua orang tua kalian ke kalian, maka sudah sewajarnya kalian sewajarnya kalian harus hormat dan patuh kepada orang tua. Jangan sampai melawan. Ketika disuruh, kalian harus segera melaksanakan. Itu. Terus yang kedua adalah jasanya adalah ibu menyusui selama 2 tahun dengan penuh kasih sayang dan terjaga malam hari mereka memenuhi kebutuhan anaknya. Jadi malam-malam bangun ya, kadang-kadang kalian nangis ya, sampai pagi bahkan ibu kita tidak bisa tidur. Ya. Itu semua apa? Karena anaknya. Dan setelah kalian dewasa, setelah kalian besar, kalau kalian sampai tega, sampai hati mendurhakai kedua orang tua, maka Allah pun akan murka. Gitu ya. Terus yang ketiga adalah ibu dan ayah memelihara kita sehingga kita siap untuk hidup mandiri. Yang keempat adalah ibu dan ayah bekerja keras untuk memenuhi keperluan keluarga. Yang kelima adalah ibu dan ayah memberi bekal pendidikan. Ayah kalian kerja ya untuk sekolah kalian, bayar sekolah gitu ya. Itu merupakan pengorbanan yang sangat besar. Maka kalian jangan sekali-kali durhaka. Kalau kalian tidak ingin durhaka, maka ketika kalian sekolah harus sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya orang tua tidak kecewa kepada kalian. Kenapa? Ibu dan bapak kalian itu sudah berkorban ya, bekerja banting tulang untuk membiayai kalian, maka kalian harus sungguh-sungguh dalam belajar, tidak boleh main-main gitu ya, jika kalian ingin berbakti kepada orang tua. Yang keenam adalah ibu dan ayah memberikan kasih sayang dengan ikhlas tanpa meminta balasan ya. Seorang ayah, seorang ibu itu mereka ikhlas, hanya satu yang diminta yaitu kalian patuh kepada mereka. Betapa sakit hatinya ya ketika seorang ibu, seorang ayah yang sudah berjuang untuk kalian, tiba-tiba kalian durhaka kepada mereka. Allah pun akan murka kepada kalian jika kalian durhaka kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 83, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikan zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Pada penggalan ayat wabil walidaini ihsana, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Terkait dengan ini, Imam Abu Dawud dan Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah bin Amru sebagai berikut. An Abdullah bin Umar qala jaa rajulun ila Rasulillah faqala
ji'tu ubayyi'uka 'alal hijrati wa taraktu abawayya yabkiyani faqala rji' ilaihima fa'adhikuma kama abakaitahuma. Rawahu Baihaqi. Dari Abdullah bin Umar berkata, seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, aku akan berbaiat kepadamu untuk berhijrah, dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Rasulullah SAW bersabda, kembalilah kepada kedua orang tuamu dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, hadis di atas menegaskan kepada kita bahwa kita tidak boleh sekali-kali mengecewakan kedua orang tua. Tadi diceritakan di hadis di atas bahwa ketika ada sahabat ingin ikut berjihad atau berhijrah, maka Rasulullah pun melarang. Kenapa? Orang tua tidak mengizinkan. Kata Rasulullah, jangan, kamu harus membahagiakan kedua orang tuamu. Padahal berjihad itu pahalanya sangat besar, tetapi masih besar pahalanya kita berbakti kepada kedua orang tua. Yang selanjutnya adalah perilaku menghormati kedua orang tua dapat diwujudkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, ketika orang tua masih hidup ya. Ketika orang tua kalian masih hidup, ini caranya. Yang pertama adalah memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat. Yang kedua, membantu pekerjaannya. Jadi orang tua sedang repot di rumah ya, atau orang tua minta bantuan ke kalian, kalian harus bantu. Tidak boleh berkata atau nggak mau. Kenapa? Nanti orang tua akan marah atau kecewa. Maka ketika kalian senggang, tidak ada pelajaran, tidak ada tugas dari sekolah, ketika orang tua meminta, maka kalian harus melaksanakan. Yang ketiga adalah mengikuti nasihatnya. Apabila nasihat itu baik, orang tua menyuruh kalian untuk sholat, ikuti. Kecuali nasihat itu tidak baik, boleh kalian meninggalkan atau tidak patuh. Tapi selagi nasihat itu baik, orang tua menyuruh belajar, belajar. Orang tua menyuruh sholat, ikuti. Terus yang keempat adalah membahagiakan keduanya. Ya, untuk membahagiakan macam-macam ya caranya. Asalkan jangan mengecewakan atau membuat orang tua itu menangis gitu. Terus yang kedua adalah ketika orang tua sudah meninggal, orang tua kalian sudah meninggal, maka caranya yang pertama, jika keduanya muslim, kamu dapat mendoakan setiap saat agar mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Doanya mungkin sudah hafal semua ya. Yaitu Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi selalu mendoakan setiap hari ya. Artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan rahmatilah mereka sebagaimana keduanya telah memelihara aku pada waktu kecil. Jadi selalu doa. Setiap habis sholat kalian harus mendoakan. Terus yang kedua adalah melaksanakan wasiatnya. Orang tua sebelum meninggal berwasiat ke kalian ya, maka harus dilaksanakan. Wajib hukumnya menjalankan wasiat tersebut ya. Yang ketiga adalah menyambung dan melanjutkan silaturahmi yang dahulu sudah dilakukan oleh kedua orang tua ya. Yang keempat adalah menjaga nama baik mereka ya. Untuk selanjutnya adalah kisah Umar dan janda tua. Insya Allah nanti akan saya buatkan video yang berikutnya ya. Nanti saya akan taruh linknya di kolom deskripsi karena kisahnya lumayan panjang ya. Jadi nanti saya akan bahas tersendiri. Terus yang berikutnya adalah menghormati guru ya. Kita harus berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Kita juga diperintahkan untuk berbuat baik atau berbakti kepada guru. Gurulah yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu kepada kita. Sebagai pendidik, guru membentuk kita menjadi manusia yang beriman, mengerti baik dan buruk, berbudi pekerti luhur, dan menjadi orang yang bertanggung jawab, baik kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa, maupun negara. Gurulah yang menjadikan kita orang yang pandai dan memahami ilmu pengetahuan. Dengan demikian, kita akan memperoleh kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi guru itu sudah mengajarkan kalian ilmu sehingga kalian menjadi orang yang sukses. Maka tidak ada istilah mantan guru, itu enggak ada. Guru selamanya akan menjadi guru kalian. Jadi, kalian sudah lulus, kalian tidak boleh mengatakan itu mantan guru saya. Tidak boleh. Itu adalah guru saya, itu yang benar. Jadi, kalian ketemu di luar, di
jalan atau di mana, kalian harus menyapa, mengucapkan salam kepada guru, ya. Supaya apa? Supaya ilmu kalian itu bermanfaat. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Lalu bagaimana cara berbakti kepada guru? Yang pertama adalah mengucapkan salam apabila bertemu. Di jalan, di sekolah, ya. Kalau ketemu guru, ucapkan salam, Assalamualaikum. Lalu tanyakan kabarnya. Yang kedua adalah memperhatikan apabila diajak bicara di dalam dan di luar kelas, ya. Jadi guru sedang berbicara, kalian harus perhatikan, jangan ngomong sendiri atau memotong pembicaraannya, ya. Terus yang ketiga adalah rendah hati, sopan dan menghargai, gitu. Yang keempat adalah melaksanakan nasihatnya. Guru berpesan, tolong kerjakan tugas saya, kerjakan. Supaya apa? Supaya ilmu kalian itu bermanfaat. Yang kelima adalah melaksanakan tugas belajar dengan ikhlas, ya. Gitu. Nah, ini ada kisah lagi, sama seperti tadi. Nanti saya akan membuat video lain, ya. Yaitu kisah Imam Syafi'i hormat kepada gurunya. Nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi, gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Dan pertemuan ini saya akhiri. Saya ingatkan lagi untuk yang belum mengisi daftar hadir, silahkan isi daftar hadir dan berikan kesimpulan di kolom komentar. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.